Ada sebuah negeri yang indah. Keindahannya laksana di dalam impian. Disebut Pulau Jawa. Sebuah pulau yang megah. Jawa adalah kitab dari Agastya yang sakti tiada bandingan. Pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan, sehingga keindahannya lenyap. Kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Sang Hyang Asmi, bersama-sama memohon dengan sangat kepada Batara Padmanaba untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut. Dewa Hari ikut serta pergi ke sana. Kini dia telah benar-benar menjadi raja yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya. Dia adalah inkarnasi dari Madhusudana Awatara. Dia termasyhur dengan nama Srijaya Satru Jayapaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu ulama yang punya pengaruh besar dan pengaruh luas pada abad ke-12 yang dimakamkan di Setono Gedong, Kediri, yaitu Syekh Samsudin, yang juga banyak yang berkata bahwa beliau adalah guru dari Prabu Joyoboyo Kediri. Dari Atlas Wali Songo halaman yang ke-58, Profesor Dr. Habib Mustopo, guru besar Universitas Negeri Malang, yang melakukan penelitian dalam basis data histori dan arkeologis, menyimpulkan bahwa Syekh Samsudin Al-Wasil yang dikebumikan di makam Setono Gedong adalah ulama besar yang pada abad ke-12, yaitu pada masa kerajaan Kediri. Jika nama Al-Wasil tercantum pada inskripsi Setono Gedong, nama Samsudin dicatat dalam historiografi Jawa yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Di dalam historiografi Jawa tersebut, tokoh Syekh Samsudin Al-Wasil disebutkan sebagai ulama besar asal dari negeri Ngerum atau Persia yang datang ke Kediri untuk berdakwah, dan atas permintaan Raja Kediri Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo membahas kitab Musyarar yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan atau ilmu falak dan nujum ramal-ramal. Naskah Serat Jongko Joyoboyo Kediri yang muncul pada abad ke-17 yang diyakini masyarakat Jawa sebagai karya Sri Mapanji Joyoboyo dalam meramal masa depan Nusantara, dihubungkan dengan keberadaan tokoh Syekh Samsudin Al-Wasil yang berasal dari Rum Persia. Catatan historiografi Jawa yang menyebut bahwa tokoh Syekh Samsudin Al-Wasil berasal dari Rum Persia sedikitnya dibenarkan oleh inskripsi yang merujuk pada kata Al-Abarkuhi yang berhubungan dengan kota kecil Abarkuh di Iran, Persia. Menurut pandangan Habib Mustopo, tokoh Syekh Samsudin inilah yang kiranya telah berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah pedalaman Kediri pada abad ke-12 tersebut. Oleh sebab itu, sangat wajar jika setelah meninggal
Syekh Samsudin sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam Syekh Samsudin semula berada di tempat terbuka. Untuk menghormati jasa-jasanya, dibangunlah makamnya oleh seorang bupati Kediri bernama Suryo Adilogo yang beragama Islam. Oleh karena Bupati Suryo Adilogo menurut sumber historiografi adalah mertua Sunan Derajat, putra Sunan Ampel, hidup di abad ke-16, maka sangat masuk akal jika bangunan makam Syekh Samsudin secara arkeologis berasal dari abad ke-16. Meski makam itu sendiri sudah ada di komplek pekuburan Setono Gedong sejak abad ke-12. Menurut satu versi, kisah tokoh Syekh Samsudin dalam hubungan dengan Sri Mapanji Joyoboyo digambarkan sebagai hubungan guru dengan murid. Hubungan tersebut disinggung dalam Kakawin Hariwangsa pada epilog yang memaparkan kebenaran Sri Mapanji Joyoboyo dan guru penasihatnya dalam gambaran yang menyatakan bahwa Wisnu telah pulang ke surga, tetapi turun kembali ke bumi dalam bentuk Joyoboyo pada zaman Kali untuk menyelamatkan Jawa. Sebagai titisan Wisnu, Sri Mapanji Joyoboyo ditemani oleh Agastya yang menitis dalam diri pendeta kepala Brahmin yang tak lain penasihat raja. Memang sebagian orang menafsirkan guru Sri Mapanji Joyoboyo adalah Empu Sedah, sementara sebagian yang lain menafsirkan bahwa Empu Sedah adalah guru Sri Mapanji Joyoboyo di bidang sastra. Sedangkan sang biksu Pandita Adikara yang disebut dalam Hariwangsa adalah Syekh Samsudin Al-Wasil yang tidak sekedar mengajarkan ilmu perbintangan dan nujum, melainkan menunjukkan pula karomah-karomahnya yang digambarkan seperti kesaktian Resi Agastya. Sebutan biksu dan kemudian pandita sangat lazim digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh pemuka Islam pada zaman itu, seperti area makam Fatimah binti Maimun dalam prasasti Leran disebut susuk atau tempat suci. Sebutan pandita untuk Syekh Maulana Malik Ibrahim, pengangkatan saudara tua Raden Rahmat yang bernama Ali Murtado sebagai Raja Pandita di Gresik. Sebutan Pandita Ampel untuk Sunan Ampel, Pandita Giri untuk Sunan Giri dan keturunannya. Sedulurku sekalian, catatan-catatan historiografi dan cerita tutur masyarakat Muslim Jawa meyakini bahwa yang dikebumikan di komplek makam Setono Gedong adalah seorang tokoh sufi yang sakti mandraguna berasal dari negeri Ngerum atau Persia, yang diyakini menjadi guru rohani Sri Mapanji Joyoboyo Raja Kediri. Lantaran itu situs makam kuno yang terletak di dekat reruntuhan candi kuno juga di komplek pemakaman Setono Gedong, Kota Kediri itu sampai kini masih dijadikan pusat ziarah dan dikeramatkan oleh masyarakat. Agastya yang suci tidak ketinggalan dan buru-buru berinkarnasi menjadi biksu Pandita Adikara, menjadi guru sang raja yang percaya dengan ajarannya.
Dia menjadi pejabat tinggi yang dipatuhi di seluruh negeri. Raja memerintah di dunia dengan teguh. Semua musuh Sri Noronoto mengelulukannya disebabkan wibawa sang muni yang besar. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci